Kejujuran membuat kita dipercaya. Kepedulian membuat kita saling membantu. Tanggung jawab membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gotong royong membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Mari kita memulai dari hal-hal yang kecil. Berani jujur. Berani tanggung jawab. Berani peduli kepada sesama. Dan selalu berbuat baik. Karena karakter yang baik adalah bekal untuk masa depan. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Ibu senang melihat kalian datang tepat waktu. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Hari ini Ibu berharap kalian belajar dengan semangat dan bersikap jujur ya. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Reda Anggraini, hobi saya olahraga dan cita-cita saya menjadi guru. Perkenalkan, nama saya Maisito, hobi saya menulis, cita-cita saya menjadi polwan. Sekali anak-anak, kalian memiliki cita-cita yang luar biasa. Semoga tercapai ya. Amin. Baiklah anak-anak, karena ini pertemuan pertama, jadi kita perkenalan dulu aja ya. Karena bel sudah berbunyi, kalian boleh istirahat. Ya, Bu. Nah, dekat tidak? Yuk, kenapa? Belum pakai. Teman-teman, lihat tuh ada dompet di bawah. Ya dompet siapa tuh? Coba lihat di sekeliling. Mungkin ada yang mencarinya. Oh iya. Di dalamnya mungkin ada uangnya. Kalau ada uangnya gimana? Kalau dipakai sebentar gimana? Nanti ganti. Tak boleh diras, uang itu bukan punya kita. Kalau kita memakainya, berarti kita tidak jujur. Jangan ada yang nyentuh dulu ya, woy. Kalau memang harus diambil, kita ambil untuk diamankan, bukan untuk dimiliki. Benar. Bayangkan kalau kita yang punya dompet, pasti kita sedih. Saat ini dompetnya aku pegang dulu sebelum pemiliknya ketemu. Aku setuju. Gimana kalau kita cari pemiliknya? Mar, kenapa ya? Dompet aku hilang. Bisa. Ya. Mana? Tadi di kelas masih ada. Ya, coba cari lagi, coba cari. Ada. Kita cari di kelas.
tidur terus ya. Siap ya, cari kita tidak kelas terus. Kayak ada apa nih anak-anak? Panik dulu nak, kita cari bersama-sama ya. Ibu yakin kalau teman-teman saling jujur dan peduli, dompet itu akan kembali. Ya Bu. Gimana ya dompet aku? Nah, coba kamu ingat lagi, terakhir kamu membawa dompet kemana? Tadi waktu istirahat Bu, saya kan kantin sama Mariati mau beli roti, terus di pertengahan jalan saya sadar dan saya meraba-raba kantong saya, kok dompet saya nggak ada lagi gitu. Mar, kenapa ya? Dompet aku hilang. Bisa? Ya. Mana? Tadi di kelas masih ada. Ya coba cari lagi, coba cari. Ada. Terus kami balik lagi ke sini. Baik, nanti kita cari sama-sama ya. Teman-teman, gimana ya caranya kita menemukan pemilik dompetnya? Kalau kita buka semua itu tidak sopan karena itu barang pribadi milik orang lain. Iya, kita cukup melihat kartu pelajarnya saja supaya tahu siapa pemiliknya. Kalau itu boleh kita lakukan karena kan tujuannya buat mengembalikan dompet, bukan melihat isi pribadinya. Ada kartu pelajarnya. Coba lihat namanya. Namanya Indah. Hah? Indah? Bukannya dia satu kelas dengan kita? Iya benar, tapi kita harus memastikan dulu. Kalau begitu, mari kita cari Indah sekarang. Silakan masuk. Ada apa Delva? Kenapa telat? Ibu, tadi kami menemukan dompet di jalan kantin. Benar kadang, dompet saya juga hilang. Kami ingin memastikan bahwa ini benar-benar milik kamu atau tidak. Itu tindakan yang bagus, Rena. Bagaimana cara kalian memastikan itu? Hanya melihat kartu pelajarnya, Bu. Kami tidak membuka yang lain. Ibu bangga kalian sudah menghargai privasi pemiliknya. Indah, coba sebutkan ciri-ciri dompetmu. Dompet saya warna merah muda, di dalamnya ada uang sama kartu pelajar Bu. Semuanya sama seperti dompet yang kami temukan. Kalau begitu, kami yakin kalau dompet ini memang milik Indah. Alhamdulillah, syukurlah, terima kasih ya teman-teman. Uangnya masih ada, kartu pelajarnya juga ada. Makasih ya, semuanya masih lengkap. Syukurlah kalau begitu Indah. Tapi aku sempat berpikir bagaimana kalau uangnya kita pakai dulu. Tapi sekarang aku sadar ini bukan tindakan yang benar. Penting kamu mau memperbaiki pikiranmu. Kita semua bisa belajar menjadi yang lebih baik. Bagus anak-anak, hari ini kalian memberikan contoh yang sangat baik. Kejujuran memang teruji dari hal yang sangat sederhana. Contohnya menemukan barang milik orang lain. Kalau semua orang jujur, pasti sekolah menjadi tempat yang aman. Dan tidak ada yang takut kehilangan barang. Semua orang saling menjaga dan peduli. Tepat sekali. Sekarang mari kita kembali belajar. Setelah pelajaran selesai, kita akan berdiskusi tentang nilai apa yang bisa kita ambil dari kejadian hari ini. Baik Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin membahas kejadian yang baru saja terjadi pada saat istirahat tadi. Menurut kalian, apakah bisa menjadi pelajaran bagi kita semua? Bisa Bu. Baik, Ibu ingin mendengar pendapat kalian satu persatu, mulai dari Delva. Saya belajar kalau kita menemukan barang orang, kita harus mengembalikannya dan menjaganya. Oke, bagus sekali Delva. Selanjutnya, Saya belajar bahwa kejujuran bukan hanya lewat perkataan, tetapi juga melalui tindakan.
Tadi saya sempat berpikir menggunakan uang yang ada di dalam dompet itu. Tapi setelah diingatkan kawan-kawan, saya sadar itu salah. Saya berjanji tidak akan mengulangi sifat itu lagi. Terima kasih Diras karena telah mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan juga termasuk sikap yang baik. Menurut saya, teman yang baik adalah mengingatkan kita kalau kita salah. Kalau kita bekerja sama, masalah akan diselesaikan secara lebih mudah. Bagus sekali, kalian semua sudah menunjukkan sikap saling membantu. Berikut ada jujur, peduli, tanggung jawab, dan terakhir ada gotong royong. Nah, anak-anak, apakah kalian semua tahu apa yang dimaksud dengan 4 kata di atas? Saya, Bu, dengan karakter yang baik, Bu. Betul, selain itu, semua sikap ini juga merupakan pengalaman nilai-nilai Pancasila. Bu, sila yang mana? Jika kalian peduli kepada teman yang kehilangan barang, kalian sudah mengamalkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua. Oke, Pak. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya. Kalau besok kalian menemukan pensil, buku, atau uang di halaman sekolah, apa yang akan kalian lakukan? Bagus sekali. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman. Jikalau dompet saya tidak kembali, pasti saya sangat sedih. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan, karena kita semua adalah teman. Teman harus saling membantu. Dan saling menjaga. Saya juga belajar menjadi lebih jujur. Semoga kita selalu seperti ini. Agar sekolah kita jadi tempat yang nyaman dan menyenangkan. Karena semua saling peduli. Ibu bangga kepada kalian. Menjadi anak yang baik dimulai dari kebiasaan yang kecil-kecil, seperti dari kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab akan membuat orang lain mudah percaya kepada kalian. Siap, Bu. Baik anak-anak, pelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, silakan pulang. Terima kasih, Bu. Teman-teman, sekali lagi terima kasih ya. Hari ini aku belajar bahwa masih banyak orang yang jujur dan peduli. Sama-sama Ida, kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kalau kita saling membantu, masalah akan terasa lebih ringan. Aku juga belajar untuk lebih berhati-hati menjaga barang milik. Hari ini aku mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Tadi awalnya aku berpikiran kurang baik, tetapi teman-teman mengingatkannya. Yang penting kita mau belajar dari kesalahan. Semua orang bisa berubah menjadi lebih baik. Sekarang jika aku menemukan barang milik orang lain, aku akan berusaha langsung mencari pemiliknya. Aku juga akan mengajak teman-teman yang lain untuk selalu jujur. Kalau semua siswa seperti ini, sekolah kita akan menjadi tempat yang aman dan nyaman. Anak-anak, Ibu bangga pada kalian. Hari ini kalian bukan hanya belajar dari buku saja, tetapi juga dari pengalaman hidup. Sekarang mari kita ucapkan komitmen bersama. Ikuti ucapan Ibu ya. Ya, Bu. Saya berjanji.
akan selalu berkata jujur, menjaga barang milik sendiri, maupun orang lain, membantu teman yang membutuhkan, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, dari cerita yang telah kita saksikan, kita belajar bahwa kejujuran adalah satu karakter yang harus dimiliki setiap anak sejak usia sekolah dasar. Saat menemukan barang yang bukan milik kita, kita harus berusaha mengembalikannya kepada pemilik, bukan mengambilnya untuk kepentingan pribadi. Sikap yang ditunjukkan Delpa dan teman-temannya merupakan contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ketika mereka peduli terhadap teman yang kehilangan dompet, mereka telah menerapkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Saat mereka mengembalikan dompet kepada pemiliknya tanpa mengambil isinya, mereka juga menunjukkan sikap adil dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, dan gotong royong harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Semoga kita semua dapat menjadi anak-anak yang berkarakter baik dan mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menjadi generasi yang jujur, peduli, bertanggung